Seolah menjadi jamur yang terus merajalela, prostitusi di pesisir selatan Bantul seperti kian bergeliat saja. Salah satu titiknya ada di kawasan Parangkusumo. Malam mulai tiba di Cepuri, pantai Parangkusumo, saat beberapa rumah warga satu persatu mulai memadamkan lampunya, pertanda si pemiliknya sudah mulai terlelap. Tidak dengan kawasan itu. Pada malam itu bertepatan dengan malam Selasa Kliwon, hari di mana kawasan itu selalu ramai dikunjungi orang. Ritual labuhan, begitu mereka menyebutnya. Ternyata tak hanya jadi surga bagi para pegiat ritual, malam itu pun kerap menjadi surga bagi para pencari rupiah. Tak hanya penjajah makanan dan pernak-pernik ritual, tapi juga penjajah birahi juga turut kecipratan rezeki. Salah satunya adalah Sulastri, ibu rumah tangga berumur 55 tahun ini rela menempuh jarak puluhan kilometer dari rumahnya hanya untuk mengais rezeki di malam Selasa Kliwon. Bukan untuk berdagang makanan atau pernak-pernik ritual. Ia rela datang ke Bantul karena tergiur betapa mudahnya mendapatkan uang saat acara itu, yakni dengan menjajakan diri. Ia sadar usianya tak lagi muda. Awalnya ia ragu, di usia 53 tahun para pria hidung belang pengguna jasanya tentu saja akan berpikir ulang. Tapi ternyata tidak. Saat kesini beberapa bulan lalu, peminat saya juga banyak loh, ujarnya genit. Di usianya yang sesenja itu, Sulastri sadar pelayanannya pun tak akan seprima wanita usia 20 hingga 30-an tahun. Tapi demi rupiah, sekuat tenaga ia berlagak bak kupu-kupu belia. Memang jika dibandingkan dengan sesama kupu-kupu malam Selasa Kliwon yang berusia lebih muda, ia tak berkutik. Tak berani mematok tarif tinggi, ia pun pasrah menampung pria-pria kesepian yang tak berkantong tebal. Dalam sekali transaksi, ia cukup mematok tarif tak lebih dari 50.000 saja. Itu pun ia tak pernah menolak siapapun tamu prianya. Mulai dari penjaga tampan dan gagah hingga kakek berumur senja pun dilahapnya. Asal malam itu saya pulang bawa uang, kata Sulastri. Tak jauh beda dengan Ani, wanita Parubaya asal Karanganyar, Jawa Tengah ini pun mengaku hal yang sama. Usia senja tak pelak membuatnya tak bisa ngoyo dalam menjajakan birahinya malam itu. Seperti wanita Parubaya lainnya, rezeki di malam Selasa Kliwon bukanlah hal asing baginya. Tapi malam itu ia memang sedang tak begitu bergairah. Mungkin karena usia, tutur Ani. Sama dengan Sulastri, ia pun sadar diri. Di usianya yang tahun ini menginjak angka 50 tahun, ia enggan jual mahal. Bisa laku 50.000 saja, sudah ia anggap perolehan kelas kakap. Tak heran malam itu ia pun menerima ajakan Wiryanto, seorang kakek berusia 55 tahun asal Klaten. Bukan perkara tampang, bukan pula persoalan kegagahan. Ia hanya mencari rupiah. Setali tiga uang, pengguna jasa para kupu-kupu senja itu pun seolah tak lagi membedakan bagaimana bentuk fisik wanita yang dibayarnya sebagai pemuas hasrat. Bagi mereka, hal terpenting adalah pelampiasan hasrat bisa tetap dilakukan tanpa lagi dipengaruhi oleh tebal tipisnya isi dompet. Istri saya ada di rumah kakaknya, cucu saya juga ada 2, kata Wiryanto dengan polosnya. Jauh lebih tua dari Wiryanto, Surani, kakek berumur 66 tahun ini pun tak kalah bersemangatnya berburu kupu-kupu di malam ritual.
Datang bersama kawannya, kakek asal Sleman itu memang awalnya hanya berniat menjalankan ritual di Cepuri. Tapi entah kenapa, setelah memasuki kawasan itu, libidonya pun terpacu. Hebatnya, kakek yang sudah ditinggal istrinya meninggal beberapa tahun silam itu pun memilih Novi, wanita yang umurnya jauh lebih muda darinya. Karena usianya yang masih muda, Surani pun rela merogoh koceknya lebih dalam. Ia rela membayar Novi dengan harga 100.000. Saya butuh uang. Anak saya di Sukoharjo, Jawa Tengah sedang sakit, kata Novi pelan karena malu. Geliat kupu-kupu malam Selasa Kliwon memang sudah menjadi cerita lama dalam lembar kelam bisnis prostitusi di kawasan pesisir selatan Bantul. Tak lagi terhitung berapa kali aparat melakukan razia dan penangkapan. Nyatanya, kupu-kupu baru macam Sulastri dan kawan-kawannya itu selalu terus muncul. Tapi malam itu memang menjadi malam nahas bagi mereka. Rahasia petugas yang selalu gagal malam itu seperti menjadi mimpi buruk bagi Sulastri dan kawan-kawannya. Biar mudah mendapatkan uang dalam waktu semalam, tapi tetap raga dan hati saya kosong dan sangat lelah. Belum lagi mendapatkan klien yang kurang ajar dan meremehkan saya. Beruntung saya masih dilindungi oleh orang-orang yang berniat jahat dengan saya. Dulu waktu masih kuliah dan saya berumur 19 tahunan, kerja sampingan saya ya PSK. Berawal dari saya menjadi simpan lama-lama ketagihan. Bukan nagih seknya ya, tapi nagih gampang dapat uangnya. Setelah kontrak simpanan saya berakhir, saya jadi freelance PSK waktu itu. Rasanya lelah sekali. Maaf, kemaluan saya pun rasanya pegal terus setiap hari. Belum lagi ketika sedang menstruasi, luar biasa sakitnya. Saya sampai ingin menangis di kosan, ujar Sulastri.